Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Siapa itu Yesus? Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah. Pondoknya di Lamandau, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Masya Allah. Waalaikumsalam, Pekorokwan. Waduh. Ahmad Syarwani, Masya Allah. Pekorokwan Pik. Waduh, ngarannya ngalih lah. Pakai akun itulah salam nyambatnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa artinya nama tidak terpisah dari sifat? Asma tidak terpisah dari zat, berarti kadim, sama-sama kadim. Amunnya terpisah ya apa dengan zat, kada bisanya terpisah dengan zat. Sifat kada terpisah dengan zat itu. Sifat pian dong ada terpisah dengan zat pian. Apa nama? Iya, namanya kada mau terpisah dengan zat. Bila melihat zat ingat namanya, bila ingat namanya ingat sifatnya, seperti itu. Karena sifat asmanya itu dengan zatnya itu satu kesatuan. Waalaikumsalam warahmatullahi Muhammad Nur. Amin. Muhammad Nur Iskandar, sama-sama ngaran MR Nur. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama Madi Cel 4 batakun guru inggih. Waalaikumsalam Muhammad Ilmi. Muhammad Ilmi. Amalan kada hancur di di dalam kubur ya. Iya, kada mesti Allah Ta'ala ini kan bersifat jaiz saja. Artinya bisa jadi orang ahli taat itu hancur di dalam kuburnya. Itu menunjukkan sifat jabarnya Allah Ta'ala. Walaupun kita misalnya amalia misalnya membaca tabarak, kata orang tidak hancur jasad di dalam kubur. Tetapi Allah Ta'ala tuh kada dengan sebab membaca tabarak itu misalnya orang itu kada hancur di dalam kubur. Semata-mata kita mengetahui anugerahnya Allah Ta'ala saja, rahmat Allah Ta'ala saja, orang itu tidak hancur di dalam kubur. Seperti itu. Jadi kada mesti amalan ini hancur di dalam kubur, ini kada hancur dalam qadda. Seperti itu. Kita harus meyakini dulu Allah Ta'ala itu bersifat jaiz. Walaupun orang dulu misalnya mengamalkan Nur Muhammad kah, mengamalkan Tabarak kah, itu kada hancur dia di dalam kubur. Ya boleh jadi dia tidak hancur. Kalau kita mengamalkan boleh jadi kita hancur, seperti itu. Walhasil husnujanja. Seandainya diberikan ulama misalnya mengamalkan surat Tabarak itu tidak hancur, amalkan dia dulu. Tapi kita kada meyakini, tidak perlu kita meyakini, wah aku ini yakin kada hancur dalam kubur. Kada seperti itu. Tidak seperti itu. Jadi beramalia itu kita dengan Allah Ta'ala tetap kita bertawakal kepada Allah Ta'ala. Kita serahkan amalia kita itu kepada Allah Ta'ala. Hendak hancur, terserah Allah Ta'ala. Hendak ada hancur, terserah Allah Ta'ala. Seperti itu. Anu guru itu ngaran akun ulun, lain ngaran ulun. Iya kah? Pakai akun pakai. Oh iya. Iskandar, Masya Allah, Alhamdulillah. Masya Allah.
Ingat dengan Allah Ta'ala ranjak pikrum wahan. Kayak apa kita itu supaya dekat dengan Allah Ta'ala? Yaitu dengan berbuat taat. Di dalam Quran disebutkan dengan uzkuruni azkurukum. Jar Allah Ta'ala, ingat aku akan ingat akan engkau. Nah, adalah di dalam hadis bila kita itu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, kita itu mendekatkan sejengkal, Allah Ta'ala itu satu hasta. Kalau kita sehasta, Allah Ta'ala mendekat dengan kita itu sedapa. Dan seterusnya. Seperti itu. Nah, supaya ingat itu memang, supaya dekat itu ya banyak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Sama-sama Muhammad Ilmi. Assalamualaikum, menyampaikan salam dari Habib Muhammad bin Idrus Al-Haddad. Minta rela ulun guru enggih. Abah Rama, Habib Abdullah lah. Masya Allah, tabarakallah. Wa alaika wa alaihi salam. Masya Allah. Ya Nabi. Masya Allah, tabarakallah. Ria Batu Licin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ria Batu Licin. Hati-hati. Tedangsar ya. Batunya licin. Tedangsar ya. Masya Allah. Tabarakallah. Enggir ya, sama-sama. Batu Licinnya di mana? Batu Licin di Simpang Ampat kah di mana? Ria Batu Licin. Masya Allah, tabarakallah. Hen, itu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ria Batu Licin, Masya Allah. Simpang Ampat Batu Licin. Salam jawan Mumun lah lawan Aisyah. Al Hakim Kreasi, terima kasih. Keponakan ulun itu Mumun lawan Aisyah. Masya Allah. Ini lawan Ustadz Imad, tapi ulun mau umpati guru sekumpul aja. Ikuti perguruan kita aja, Muhammad Ilmi lah. Yang perguruan aja yang diikuti, kada usah mendengarkan orang lain. Kita tuh kalau berpegang dengan perguruan, ikuti perguruan terus, pegangi terus sampai mati, jangan goyah. Ini seperti itu orang yang istiqomah namanya. Istiqomah dengan ilmu, dengan guru yang sudah misalnya gurunya sudah mu'tabarah, sanahnya sudah mu'tabarah, sanad-sanad keilmuannya itu mu'tabarah, guru-gurunya diketahui orang. Jangan berpindah-pindah, apalagi berpindahnya dengan penyanyi aja bah, rugi benar kita Muhammad Ilmiah. Salat Isya rakaat ketiga salam, ingat pas sudah salam itu kita nambah rakaat atau sujud sahwi nambah. Kalau rakaat ketiganya kita itu misalnya salam, berdiri langsung habis salam tuh tambah satu rakaat. Maka sudah salam guru, iya asal jangan ada niat keluar aja, habis salam tuh langsung berdiri, kada apa-apa. Hingga habis itu sujud sahwi lah, sujud sahwi kalau bisa. Kalau kada bisa sujud sahwi ya tinggalkan, tidak apa-apa. Hingga seperti itulah pakai akun. Guru umpat batakun, kalau kita bersedekah tapi salat bulung-bulung, sedekah kita diterima lah. Sedekah itu diterima terus jatuh terus ke tangan Allah Ta'ala. Ujar orang bila kada digawi sembahyang itu puasanya kada diterima juga, sembahyangnya kada terima. Bersedekah saja. Karena sedekah itu lain ibadahnya dengan sembahyang. Orang penyembahyang bisa aja kada bersedekah. Maksudnya ibadahnya terpisah antara sedekah dengan sembahyang. Kalau rukun-rukun daripada sembahyang diselesaikan, sah sembahyangnya.
Begitu juga dengan sedekah. Sedekah tadi apabila kita ikhlas bersedekah dengan duit yang halal, diterima aja juga. Artinya sedekah itu terpisah daripada masalah sembahyang dia itu. Berapa gram emas supaya sampai nisab zakat? Ya, kalau di dalam kitab tangga ibadah 77,4 gram. Di dalam kitab lain 86 gram. Di dalam kitab lain lagi ada 80 gram. Jadi terserah pian nisab zakat itu berapa. Yang mulai daripada 77,4 gram, 80 gram, 85 gram. Yang mana pian ambil di antara yang tiga itu, semuanya itu adalah keputusan ulama sudah. Kenapa jadi berbeda? Karena dinilai dulu daripada 20 dirham. 20 dirham. Dahulu itu tidak ada timbangan yang akurat. Jadi orang itu ada mengambil 1 dirham itu sekian. 1 dirham itu sekian. Kebanyak emasnya. Nilainya adalah dirham, 1 dirham. Jadi berbeda-beda akhirnya timbangannya itu. Jadi kada apa-apa pian ambilnya mulai yang paling terendah 77,4 gram, 80 gram, 85 gram. Seperti itu. Muhammad Ilmi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadi Abdul Wahab, Mahdi Abdul Wahab. Pak Haji ikut bergabung Tenggerang, Banten, Curung, Masya Allah. Mahdi, Masya Allah. Assalam rame nih masalah nasab Ba'alawi, pencerahannya guru dari pian. Wah, ndak ulun ndak ikut-ikutan. Kalau masalah nasab, wes terserah sekarapis sampian dewi. Pokoknya pegangi, sampian punya guru, punya ustadz, pegangi. Ndak usah megang yang lain-lain. Masya Allah. Berapa nilai duit berdagang yang sampai nisab zakatnya? Sanggokong, sama dengan zakat emas tadi itu. Jadi nilai orang berdagang itu adalah dinilai daripada emas tadi. Boleh pian daripada dagangan sampian itu pian nilai sampai nisabnya adalah 77,4 gram atau 80 gram atau 85 gram. Boleh seperti itu dinilai. Jadi kalau emas itu harga 1 juta, berarti boleh pian berzakat 77 juta. Nah, atau 80 juta atau 85 juta itu sudah mulai sampai nisab zakat perdagangan. Seperti itulah sanggokonglah. Waalaikumsalam batakun guru, bolehlah kalau berbagi zakat kepada keluarga saudara atau ponakan. Iya, acil anti. Nggih. Boleh saja kalau dia itu maksudnya fakir, miskin, duafa atau garim, dia itu termasuk mu'allab. Kada apa-apa kita membagikannya, asal termasuk gulungan daripada yang 8 gulungan tadi. Boleh saja. Wah, guru keponakan ulun guru banyak ada yang berduit, kayak apa caranya? Seperti itu. Nah, itu cara sebagian orang adalah bahilah, yaitu diserahkan dulu kepada satu orang, misalnya ustadz diserahkan kepada yang sabilillah. Lalu kita serahkan duit kita tadi 100 juta kepada satu orang, namanya bahilah. Lalu orang tadi menyerahkan kepada kita lagi, maka kita bagikan. Maka nilainya itu bukan zakat lagi tetapi sedekah nilainya. Seperti itu. Dihilangkan kalau keluarga kita maksudnya banyak yang mampu diserahkan. Jadi nilai yang kita zakatkan tadi sudah diterima oleh satu orang. Acil anti, sudah ulun jelapakan acil anti ay. 2 buting jawabannya. Masalah acil anti. Guru minta penjelasannya masalah gadai atau sanda, basanda guru. Itu panggadai itu. Menggadaikan itu boleh aja hukumnya di dalam agama Islam, ditentukan tempat yang digadaikan. Yang kedua, habis itu yang menggadai, habis itu nilai gadainya. Nah, itu walaupun di dalam hukum gadai-menggadai itu tidak boleh mengambil manfaat. Misalnya kita tuh menggadaikan rumah, orang namanya nyandai, kalau bahasa kita lah. Menyandai rumah itu kada boleh sebenarnya mengambil manfaatnya atau kendaraan. Tetapi adat kebiasaan kita ini biasanya dipakai kalau menyandai itu. Dipakai kendaraan, menyandai kendaraan, pasti dipakai. Menyandai rumah, pasti diguringi. Nah, itu kan di luar daripada akad. Itu harus dibicarakan dengan orang yang murtahin, orang yang menyandakan tadi. Jadi kalau dia kamu ini menyandakan rumah, kamu ini menggadaikan rumah, boleh hendak aku tempati? Boleh aja nya. Itu berarti boleh hukumnya. Kendaraan sama, kita gunakan manfaatnya, boleh katanya. Nah, itu kita pakai aja.
Nah, jadi intinya menggadaikan itu sebenarnya pada hukum dasarnya satu boleh, yang kedua tidak boleh mengambil manfaat daripada yang digadaikan. Tetapi karena adat biasanya itu boleh aja kita itu, tapi bilang dulu dengan yang menggadaikan itu. Seperti tadi kendaraan, sepeda dan lain-lainnya. Kita gunakan manfaatnya bolehlah. Jadi boleh jadinya asalkan izin daripada yang menggadaikan. Enggak. Mulai berdagang sanggukung mulai bulan Sa'ban mengeluarkan zakat bulan Ramadan, Sa'ban Ramadan. Enggak bolehlah guru. Sanggukung ulun jelaskan dulu. Zakat perdagangan itu boleh dikeluarkan dari awal kita berdagang, sebenarnya boleh. Kalau yakin bahwasanya kita itu di akhir tahun nanti sampai nisabnya. Itu 70 juta tadi atau 80 juta tadi. Dari awal boleh, misalnya bulan Sa'ban Ramadan bolehlah kita keluarkan, boleh aja kita keluarkan, asal nanti di bulan Sa'ban akan datang kita yakin bahwasanya kita ini pasti sampai nisabnya. Niatnya seperti apa? Niatnya seperti ini di dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan. Sengaja aku mengeluarkan zakat perdaganganku badahulu. Artinya terdahulu karena Allah Ta'ala. Berapa kita keluarkan? Terserah kita mengeluarkannya. Nanti di akhir tahun kita hitung sisanya. Misalnya di bulan pertama kita keluarkan 1 juta, kita bulan kedua kita keluarkan 500, bulan ketiga kita keluarkan 500 lagi. Di akhir tahun ternyata duit kita 100 juta. Nilai perdagangan kita. Wah, berarti di bulan Sa'ban ini sisa zakatku cuma 500 ribu. Keluarkan 500 ribu aja lagi. Jadi 2 zakat itu yang boleh dikeluarkan berdahulu. Pertama adalah zakat perdagangan. Yang kedua adalah zakat fitrah. Wallahu alam. Sanggukung understand? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru ulun hendak batakun. Misal beisi amas sudah dijakati, tapi tahunnya lagi harus dijakati. Nah, apa tahunnya? Setiap kali kita itu babi lah seperti ini, baby, masya Allah. Cilanti. Zakat emas itu dijakati itu apabila orang itu memiliki emas dengan niat menyimpan. Kalau niatnya tidak menyimpan maka tidak wajib menjakati. Contoh seperti niat memakai emas. Niatnya adalah membeli emas itu untuk dipakai. Menurut Imam Syafi'i walaupun dipakainya jarang-jarang kita memakainya, dengan niat membeli emas, maka bila sampai 77,4 gram atau 80 gram atau saon kita berisi emas tadi, maka kada wajib zakat walaupun jarang-jarang kita memakainya. Zakat emasnya mulai kapan? 77,4 gram. Nah, itulah. Tapi kalau niatnya memakai maka tidak wajib zakat walaupun jarang memakainya. Tetapi kalau niatnya menyimpan maka wajib zakat hukumnya. Kalau 50 gram aja basic ada wajib. Apakah setiap tahun dijakati? Setiap tahun dijakati. Kalau orang itu niatnya menyimpan. Kalau niatnya memakai ora. Ndak. Nah, seperti itulah. Ada lagi ulun padakan. Satu lagi apa masalah zakat emas ini? Nah, itu menurut Imam Malik, berniat atau tidak berniat memakai emas itu, menyimpan emas itu tetap wajib zakat menurut Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i kalau niatnya memakai maka tidak wajib zakat. Thank you. Terima kasih yang memberi. Guru mengundahnya supaya saya kaya lahir batin. Saya sudah baca amalan ini itu tapi belum ada tanda-tandanya. Sang Raja Brahma Kumbara. Bisa juga pian merasa tenang hati pian Brahma Kumbara itu berarti kaya sembian. Cuy. Guru apa hukumnya kalau sudah salam sekali kita salat pas bakantut, sahkah guru salatnya? Sah hukumnya. Yang wajib itu cuma salam yang pertama, Assalamualaikum. Sampai situ saja. Apabila orang itu sudah mengucapkan Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, tetap salatnya sah. 1 kali sampai kumnya itu. Apabila sebelum kum dia bekantut, maka itu kada sah sembahyangnya. Jadi apabila sudah kalimatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salah. Salatnya coy lah. Salam kedua ke belakang bang, yang ke kiri itu haram hukumnya menurut ulama. Seperti itulah.
Nah, ini paham tuh pian tuh. Jadi wajib salam tuh sampai kalimat assalamualaikum saja. Sampai situ. Apabila sebelum kum kita tekan tut, maka batal hukumnya. Apabila sudah melewati kum mimnya itu, maka hukumnya sah sembahyangnya. Tentang nasab yang dibincangkan sehari ini, wallahu alam, tidak kedosa. Ulun ada tukar sanda, tukar sanda. Ulun siwa akan kayak apa guru boleh lah. Apa itu tukar sanda kayak apa itu Muhammad Ilmi? Menukar biar sandakan, biar siwakan. Mungkin itulah pian menukar, pian sandakan, pian siwakan kayak itulah. Itu harus izin itulah pian misalnya menyandai rumah. Menyandai rumah. Habis itu pian rumah yang pian sandakan itu pian sandakan, pian siwakan kayak itu kah? Siwakan kayak apa guru? Ada tukar sanda, ya tukar sanda menyandakan rumah lah, bahasa kita kan mungkin tukar sanda. Lalu pian siwakan, nah tuh pian harus minta izin dengan pian yang menyandai dari yang awal. Misalnya ulun dengan ulun, pian maksudnya menyandai rumah ulun. Lalu pian ini pian takuni ulun, rumah yang pian yang ulun sandai itu ulun sandakan dengan orang atau ulun siwakan dengan orang. Ujar ulun boleh kada bapak, karena aku kada kau menabusi. Nah misalnya, itu kamu sandakan terserah kamam. Selama aku belum bisa menabus daripada rumah tadi, maka boleh hukumnya. Jadi kalau menyandakan rumah, menyewakan rumah yang kita menerimanya itu harus izin daripada yang ampun rumah yang asal, daripada murtahin asal. Minta halal minta rida abah rumah. Waalaikumsalam Sigit Sumail, Masya Allah, terima kasih. Usutika, terima kasih Usutika, thank you Usutika. Assalamualaikum guru Tenggarong Pino. Waduh, Tenggarong dekat mana? Dekat museum kah? Dekat pantai kah? Dekat Bikir Banyu kah? Dekat jembatan Mahakam kah? Piano nih. Supaya laku pas dagang rezeki anak kayak apa guru? Masya Allah, sama aja dengan ulun tuh. Ujar guru ulun baca Rabbi Habli Minas Solihin 100 kali sehari. Guru misalnya ulun bisa melihat kakak kek, melihat kek ada gambar ke depan atau masa lalu orang lain, dan tahu inya habis napa. Wah mantap tuh. Kayak apa itu guru menurut pian? Itu anugerah terhadap seseorang. Syukuri aja, asal jangan disalahgunakan aja. Kata Muzni, Masya Allah. Assalamualaikum guru ulun 4 batakun kayak pale hukumnya. Hukumnya nah dulu. Nah hukum nah. Belum ditakoni liela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak ini guru lah. Dijualnya lawan ulun. Nah itulah dijualnya. Nah itu dijualnya. Berjanji jangan dijual ke lain. Bila inya ada duit nih ya ditukarinya. Ya seperti ulun jelaskan tadi itu. Itu hak pian sudah mun dijualnya itu. Mun dijualnya ke wadah pian Muhammad Ilmilah. Ujarnya jangan dijual dulu ke lain. Bila ada duit kena aku yang menukarinya pulang bahasa. Itu kan apa sebenarnya. Yang itu jual belinya sah dan itu hak pian. Lalu pian sandakan misalnya. Ada apa pian sandakan. Seandainya pian jual pun pian bepadah juga dengan inya. Ada bepadah bang sebenarnya hak pian bang sebenarnya sudah. Cuma syarat perjanjian ada bang. Perjanjian. Tapi perjanjian itu sebenarnya di luar akad. Kalau akad itu sah, berarti hak jual beli itu kada apa-apa dengan pian. Sudah. Ada tergantung dengan perjanjian itu. Nah, beda perjanjian itu di dalam akad. Di dalam akad berbeda lah. Misalnya kalau barang ini rusak, aku kembalikan. Itu perjanjian di dalam akad. Tetapi kalau sudah akadnya jual belinya sah, misalnya aku jual rumah ini dengan ikam. Aku terima, ujar ikam Muhammad Ilmilah. Saya terima. Nah itu sudah hak pian sudah. Lalu dia berpandir, berbicara. Itu di luar akad namanya. Kalau aku ada rezeki, aku tukari lagi barang ini soalnya aku sayang ujarnya. Jual belinya tetap hak kita. Terserah kita sudah itu. Terserah kita sudah Muhammad Ilmi. Nah itu pian. Dia pian sandakan ke pian apa kan pian jual pun tidak apa-apa. Karena itu perjanjiannya di luar jual beli namanya. Wallahu alam. Waalaikumsalam Atul Ishaq. Masya Allah. Apa hukumnya sah
salah bacaan amun sembahyang, tapi imbah tu bacaannya diasai lawan bacaan yang bujur. Kada apa-apa, nggih saidit. Misalnya orang itu membaca Fatihah itu tersalah di dalam sembahyang. Lalu diulanginya Fatihah karena Fatihah itu wajib. Misalnya tasdidnya kurang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ulangnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in supaya pas. Sahkah sembahyangnya? Sah saja. Mengulang rukun qauli itu boleh saja di dalam sembahyang dan sah hukumnya. Apalagi untuk membaguskan Fatihahnya misalnya atau tahiyatnya. Tidak beda. Yang tidak boleh itu adalah mengulang rukun fi'linya. Ya, kecuali rukun fi'linya itu tidak sempurna, baru dia ulang. Boleh. Merasa tidak sempurna rukunya, dia ulang misalnya. Nah, itu boleh saja. Begitu juga dengan rukun qauli tadi. Dekat jambatan guru. Masya Allah, jambatang. Oh, jambatang. Jembatan. Jembatan kalau R. Waalaikumsalam, mohon maaf jujur kalau guring, rancak katindihan kayak apa guru? Bebecaan. Inggih, kebanyak ketindihan, rancak sering ditindih orang, kada bisa bergerak lah, kada bisa banu, kada bisa bernapas rancak itu. Banyak berzikir di waktu hendak zikir dulu. Erlah, salah kalau anu bodoh. Dijeput tupang kayak apa? Apa tuh dijeput tuh ndak ngerti. Siap guru Nopal Borneo, siap. Masya Allah. Waalaikumsalam Mama Arya. Waalaikumsalam guru. Ulun siswa akan guruai. Ulun siwa akan guruai. Boleh jalan kalau boleh ya sudah tuh hak pianda. Soalnya akad jual beli sudah dengan pian. Makanya ulun padahkan tadi itu akad jual beli. Sudah di luar itu. Kita kenal Anca, Masya Allah. Nurbila, kita kenal Anca. Anca itu siapa lah? Mama Arya, guru kalau kita berdoa sambil melihat buku kada apa-apa lah, kada apa-apa Mama Arya, kada belihatan buku gin kada apa-apa juga. Berdoa itu yang cocok dengan pian, biar bahasa Indonesia, biar di hati, biar kada bersuara, kada apa-apa, kada melihat buku, berbuku kada melihat hati, kada apa-apa juga, yang penting khusyuk. Berbuku kada tahu doanya apa, terbaca doa arwah. Nggih. Masya Allah. Enggak kada apa-apa Mama Ayala Ariala kada hafal doa selamat, baca bukunya doa selamat. Enggak, bukunya ada tapi kada bisa membaca, berdoa dalam hati. Enggak, berdoa bahasa Indonesia kada apa-apa. Enggak. Abah Amak asli Martapura. Oh enggak. Tapi ulun gak bisa bahasa Banjar, lahir di Blitar. Muhammad Yusuf. Masya Allah Muhammad Yusuf. Nanti ke Bangil ya Muhammad Yusuf ya. Kita ketemu di Bangil. Hari Minggu. Kita kenal Anca. Sopo Anca iki? Sopo iku? Guru bolehlah ulun memberi kuitan, ulun duit. Tapi tanpa pengetahuan laki. Karena ulun berusaha seorang jiwa. Ora popo. Kalau itu duit pian atau duit barian laki yang dikasih oleh suami, bolehlah dikasihkan sama wong tua, boleh. Boleh ora popo, acil antelah. Mun duit pian jangan ada bapak. Assalamualaikum. Kita kenal Anca, ya apa Anca ini? Sopo ini? Sehat selalu pian, panjang umur, mantap snack. Masya Allah, terima kasih doanya. Di Jipu itu seperti kejadian yang pernah terulang sebelumnya itu, mungkin maksudnya ternyata pertama yang di atas. Iya, Popo dia tuh sering canda kok, Ripki Bawel lah. Ripki Bawel dia tuh sering canda sama Al-Aldi itu. Dia kalau dia bertanya itu nanti dia jelaskan sendiri. Rukun mandi, niat. Rukun mandi itu ada dua. Satu niat, yang kedua menyampaikan air ke seluruh tubuh dengan syarat air itu adalah air mutlak. Taufikur Rahman. Memang usaha ulun tuh modalnya dari laki. Karena papa, enggak papa, enggak jadi masalah. Bagusnya berpadah dengan Alhamdulillah, Kanda Haji Bahtiar, Masya Allah, tabarakallah.
Doa habis salat tahajud guru ulun melihat bukunya kayak apa guru enggih kalau tak baca doa arwah je bang enggih amunnya kada tak baca doa arwah kan bapak enggih doa tahajud je baca doa tahajud itu nang bagusnya kita itu berdoa dengan lemah hati kah enggih apa yang kita kehendaki entah kita berdoa enggih sembahyang tahajud Mama Arya lah enggih kada apa juga mengikuti ulama turuti doa ulama nang ada enggih Mama Arya jual beri darah dan donor darah Masya Allah pakwen pikwa masalah enggih kalau jual beli darah kalau darah nyata dijual belikan darah itu kan hukumnya najis hukumnya jadinya hukumnya najis darah itu najis barang najis itu kada ada hukumnya jual beli haram hukumnya jual beli najis tahi ayam tahi kambing tahi sapi tahi manusia haram hukumnya jual belinya itu najis karena darah itu hukumnya najis lalu kayak apa kita supaya kada haram itu diserahkan aja diserahkan berlepas kita daripada itu berserah itu boleh seperti itu dalam artian kalau di kitab artinya upahnya berapa upah membungkusi najis, upah membungkusi atau upah jasa, nah, sekantongnya berapa itu jasa yang dibayar seperti itu. Jadi tidak ada hukumnya jual belinya tidak ada kalau barang itu najis. Tapi jasa ada seperti itu. Donor darah kita berlepas saja kita berikan kita mendonor darah nih kita berikan tidak apa-apa. Enggih. Nah kita sudah lepas daripada itu kada mendonor darah namanya sama dengan orang mendonorkan darah. Diberi duit 500.000 misalnya satu kantong yang 600 gram itu misalnya nah itu jasanya kita bukan membelinya tapi adalah jasanya memberikan itu nah kalau diakatakan baru namanya jual beli kalau tidak diakatkan maka hukumnya adalah jasa maka boleh kada apa-apa tapi laki ulun imbah ulun usaha kada lagi diberinya lagi duit untuk saya Enggak kada apa-apa pian itu. Enggak bari ja orang tua pian kada apa-apa pintar lagi pian itu berarti. Izin tanya guru apa nama pondok antum Nurul Amin utuh lamak. Masya Allah. Assalamualaikum kayak apa mangkada buat orang tua sedangkan ulun aja masih mangkada bagusnya kayak apa guru. Iya. Waalaikumsalam Muhammad Husaini di dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan Imam Jarkasi itu mengkadakan akan sembahyang kerabatnya artinya di dalam sebelum itu diceritakan bahwasanya apabila orang itu tidak bisa mengkadakan orang tuanya maka diambil daripada tarikah daripada harta daripada orang tuanya tadi lalu diupahkan kepada orang untuk mengkadakan sembahyangnya mengkadakan puasanya seperti itu. Bah guru ulun kini orang tua ulun kada beisi tarika dari kada beisi apa namanya bukan tarika namanya harta peninggalan nah duit pian kada apa-apa pian dihilahkan dengan orang atau nah dulu orang tuaku pernah kada sembahyang sekian tahun dihilahkan dengan orang atau suruh orang mengkadakan dan orang itu dibayar diberi upah dengan meniatakan mengkadakan sembahyang pian atau orang tua pian atau yang puasa ketinggalannya wallah alam seperti itu disebutkan di dalam kitab Fathul Mu'in wallah alam guru misalnya ada teman-teman saya yang difabel tuli wicara mu'alaf kalau salatnya bagaimana kalau tuli itu salatnya menuruti aja kata Mujmid dia kan tuli bisu loh tuli dan bisu enggih tuli bicara ya mu'alaf lagi dia itu ya sudah sembayangnya dia ada bapaknya ini ada bapaknya menuruti orang aja kalau dia buta tuli nah itu kada wajib sembayang buta tuli kada wajib sembayangnya nah tapi kalau tuli dengan bisu aja wajib sembayang karena melihat masih wallahualam Kazmi waalaikumsalam warahmatullah Dijah Mom Sukwen, waalaikumsalam warahmatullah. Amin, terima kasih doanya dijahlah. Kuen. Makasih Acil, Acil Kita pencinta Habib kalau guru enggeh. Mau umpati abah guru so kumpul kalau kita guru sehat selalu guru. Masya Allah. Mandra Al-Aldi ya DJ Putu sudah tamimpi terbayang di bawah akal sihat. Oh itu kah artinya lah
Manusia tuh kayak apa guru? Suah tabayang satu kada lawas bujuran terjadi. Itu bagus tuh berarti. Aduh, bagus tuh. Uji pula bahasanya lah, dijipu lah. Anda mengerti ulun. Bahasa kita tuh mungkin itu apa namanya lah. Ya ilham melalui mimpi mungkin lah. Ulun kada mengerti kalau bahasa-bahasa mudirin ini. Enggih. Di kampung mana pian badiam? Di Lamandau, Marbel Al-Hasani, Kalimantan Tengah. Enggih. Madura, Masya Allah. Tinggalkan deh dulu guru ma ambil anak boleh sekolah macilhan dia to. Kayak apa guru supaya pikiran baik, hati tenang. Masalah kuliah rasa berat banar. Apa yang dipikirkan kuliah? Kayak apa guru supaya pikiran baik hati. Baik hati. Baik kayak hati Batman sesat. Thank you Batman kok. Masya Allah. Sesat kemana kah Batman ini? Tenang karena terpikir masalah kuliah rasa berat banar. Hidupi kehidupan ini santai aja, menjalani santai aja. Masya Allah. Acil anti terima kasih. Kayak apa guru supaya pikiran baik hati tenang karena itu tadi sudahlah. Bahasa gaul guru di Jepang. Wah ya itu al-aldillah. Biar nih bahasanya susah ulun. Kalau bahasa di Jepang kah, wah ya berat kita. Maaf guru, hendak batakun ulun masalah kecil sudah ditinggal ayah. Masih kecil ditinggal ayah. Pergi nggak pernah dikasih nafkah gimana guru? Masya Allah lah. Masih kecil sudah ditinggal ayah. Pergi nggak pernah dikasih nafkah gimana? Itu berdosa orang tuanya. Berdosa orang tua pian. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah tabarakallah. Sambil di pulau sambil di share. Di pulau kan akun ulun kada bertambah-tambah akun ulun. Lawas kada lep kada bertambah-tambah. Dipolokan aja kah, di absen aja. Kata Muzni terima kasih. Di share-nya langsung. Kata Muzni lah Masya Allah tabarakallah antum. Tertawa. Ya. Ahmad Yamani si makmum membaca Fatihah pada rakaat kedua, ketiga, dan keempat belum selesai. Imamnya rukuk, bolehlah 4 rukuk, boleh aja 4 rukuk. Menyelesaikan bolehlah, boleh menyelesaikan bagi si makmum yang waktu takbir imam itu hadir. Ingatkanlah, boleh menyelesaikan Fatihah dan boleh tertinggal 3 rukun bagi si makmum yang ikut bersama imam itu takbir. Misalnya imamnya terlalu cepat membaca bacaannya sehingga si makmum ini ketika membaca Fatihah belum selesai imamnya ruku. Bolehlah dia ketinggalan 3 rukun, boleh saja ketinggalan 3 rukun bagi si makmum yang takbirnya sama-sama imam. Yang kedua, boleh ketinggalan 2 rukun apabila si makmum itu di waktu takbir imam dia tidak ikut takbir, berlambat-lambat. Itu boleh 2 rukun ketinggalan. Yang ketiga, bagi si makmum yang masbuk selesai tidak selesai Fatihahnya wajib mengikuti imam ruku'. Asal jangan terbaca doa iftitah. Nah, bila si masbuk terbaca doa iftitah, maka wajib dia membaca surah Fatihah itu sekedar bacaan doa iftitah tadi, panjangnya. Apabila dia sempat rukuk dengan imam dan tumakninah dengan imam, maka dia dapat 1 rakaat. Nah, itu beda hukumnya lah 3 macam itu. Yang pertama, orang yang bertakbir sama imam, itu boleh ketinggalan 3 rukun. Dia itu. Yang kedua, orang yang imamnya takbir tapi dia berlambat-lambat bertakbir, itu boleh 2 rukun ketinggalan. Bagi si masbuk wajib mengikuti imam rukuk selama dia tidak terbaca doa iftitah. Kalau terbaca doa iftitah, maka si makmum tadi si masbuk tadi wajib membaca
Fatihah sekedar bacaan doa iftitah tadi. Apabila dia sempat rukuk dengan imam, maka hukumnya dapat 1 rakaat. Apabila tidak sempat rukuk dengan imam, maka tidak dapat 1 rakaat bagi si masbuk. Adapun yang pertama dan yang kedua tadi, terima kasih ke Anda Batiar. Orang yang ikut takbir dengan imam itu boleh saja dia tidak selesai Fatihahnya. Dengan syarat imamnya adalah ahli menanggung bacaan si makmum. Dalam artian si imamnya adalah orang yang balik berakal. Nah, thank you, terima kasih. Semoga pian sehat selalu. Terima kasih Kanda Haji Batiar, Masya Allah. Mandi bisa mandi pengganti wudhu. Guru, adakah mandi bisa menjadi pengganti wudhu? Bah, itu nyaman banget jawabannya itu. Yang pertama, mandi wajib. Mandi wajib itu bisa mengganti akan wudhu apabila 1, di awal dia mandi itu melaksanakan sunat mandi wajib, yaitu berwudhu. Yang kedua, apabila orang itu mandi di dalam sungai, bercaburnya ke dalam sungai, berniat berwudhu, maka hukumnya sah wudhunya tadi itu. Langsung bercabur dalam sungai. Pas di dalam sungai itu dia berniat berwudhu, sengaja berwudhu karena Allah Ta'ala. Maka timbulnya itu sah hukumnya wudhunya. Nyaman bujur itu. Bercabur coba pian. Walaupun di dalam kitab Fathul Qarib disebutkan dia bercabur ke dalam sungai itu kada selawas orang berwudhu. Tidak selama orang berwudhu. Misalnya berwudhu itu 2 menit, dia bercabur ke dalam sungai itu semenit aja. Cuk, tinggalam. Sengaja berwudhu karena Allah Ta'ala. Walaupun di dalam kitab lain disebutkan disyaratkan mengatakan nimbas muka sambil dikucak-kucaknya tangannya batisnya. Misalnya seperti itu. Itu di dalam kitab lain seperti itu. Walaupun dia langsung menyelam, sah saja hukumnya wudhunya. Itu mandi namanya sambil berwudhu. Nah, itulah. Oh, Masya Allah. Kanda salam dari Bangil. Masya Allah, Rifki Bawil. Masya Allah. Hari Jumat nanti ulun ke Bangil, insya Allah. Siapkan ya kamar. Mudah-mudahan insya Allah hari Jumat nanti, insya Allah ke Bangil. Melihat tiket dulu malam ini. Kalau ada tiketnya, duitnya nang kadada aja. Nah, ya itu masalahnya tuh. Tiket ada ke Bangil, duitnya nang kadada. Mudahan ada rezekinya. Melihat tiketnya adalah insya Allah. Assalamualaikum Batakun ya ardu rabbi ya. Warabbu kalil kakilah. Apa itu? Apa mana ya ardu rabbi? Ya ardu rabbi warabbu killah. Ulun kada bisa tuh kalau kada bahasa Arab lah. Ya ardu, wahai bumi, rabbi, Tuhanku, warabbuki lah. Warabbukilah dan Tuhan engkau. Kalau itu bacaan orang biasanya tuh hendak menjual tanah kalau kada salah lah. Wahai bumi, rabbi warabbukum. Nya ada sambungannya kalimat itulah. Rabbi warabbuki, ana uhibbuki. Aku cinta akan engkau. Fattabi'uni, ikutlah dengan aku. Bijahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu istaniyalah kalau kada salah orang itu menghendaki tanah orang. Misalnya hendak menukari tanah orang. Itu bacaannya ya ardu, wahai bumi. Rabbi, Tuhan aku. Warabbuki, dan Tuhan engkau. Tuhan engkau dan Tuhan engkau dan Tuhan aku. Ana uhibbuki, aku ini sayang dengan ikam tanahai. Aku cinta dengan engkau tanah. Fattabi'uni, ikuti aku. Nah itu fattabi'uni, umpat aku ikam. Bahasa Banjarnya itu umpat aku ikam. Bijahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu istaniyalah. Itu ulun dapatkan di mana itu bacaan. Itu bacaan kalau orang hendak menukari tanah orang. Iya, seperti itu. Nah, itulah bacaannya. Mantap itu. Itu lawak. Itu panjang bacaannya ya. Seperti ulun bacakan tadi itu yang sempurnanya seperti itu. Maulana Ramadan Ibrahim, thank you. Masya Allah. Kanda Haji Batiar, terima kasih. Minum kopi dulu ulun lah. Pian bari 10 buting kopi. Setumat lagi. Sejam-jamnya kita lah. Anu nekena pulang habis maghrib. Pulang ya Allah lah. Guru ulun rancak tak mimpi
ke Madinah, tapi kada sawat tarus ke makam Rasulullah, tiba-tiba kalian tarus guru apa tuh ilan tarus guru. Nah, mudah-mudahan cepat pianlah kata mau jadi panggil Nabi kena insyaallah. Bila rancak tuh mimpi ke situ insyaallah cepat tuh. Nggih, terima kasih Ahmad Yani. Ingatakanlah doa iftitah bisalah kada dibaca, bisa karena hukumnya adalah ruku sunat hayat. Kada apa-apa kada dibaca. Makanya kalau orang masbuk itu baiknya kada membaca doa iftitah. Nggih. Bila dia terbaca doa iftitah wajib dia membaca Fatihah. Guru doa mandi wajib orang yang 2 kali bini imbah berhubungan apa? 2 kali. 2 laki bini imbah berhubungan mandi wajib 2 laki bini imbah berhubungan doanya. Bukan doanya, niatnya sayangai. Windalah nawaitul gusla farda lillahi ta'ala. Itu yang pendek aja. Sengaja aku mandi wajib karena Allah Ta'ala. Waktu air menyentuh bagian tubuh kita. Itu niatnya itu aja. Kalau yang panjangnya nawaitu raf'al hadasi akbari an jami'il badani farda lillahi ta'ala. Atau bahasanya langsung nawaitul gusla lil janabati farda lillahi ta'ala. Nah, itu yang panjang-panjang. Kalau yang pendek aku mandi wajib karena Allah Ta'ala. Fardu karena Allah Ta'ala. Itu yang pendeknya. Mandi wajib. Umpat manyimak ilalang guru apabila kamu aratewe. Nah, belum tahu lagi nah SC12 lah insyaallah. Akai assalamualaikum kai. Insyaallah ada aja jar duitnya di bawah bantal gasan tulak. Kena ulun hati dulu lah di bawah kedudukan ulun ini insyaallah. Insyaallah berkat guru tuh ada aja teruslah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agus Mandur seperti biasa minta redanya ikut mengaji jenengan je. Piye kabarin Gus? Masalah Gus Mohdar. Masalah Agus Mohdar. Kalau binian boleh kah ajan? Boleh aja ajan. Tapi kada disunatakan ajan. Jadi bibinian itu ajan sesama bibinian, sesama perempuan. Boleh jadi ajan sesama perempuan dengan syarat kada boleh nyaring melebihi daripada jamaah itu perempuan tadi. Bemek guru aja, bah itu bahaya itu. Mengujar ketentuan fikihnya sudah itu kada boleh misalnya di musala sekedar di musala bibinian itu aja yang mendengar. Enggih bemek guru aja pakai tua, wah iya dah. Enggih binian tuh sunahnya kamat. Enggih. Kamatnya pun sekedar itu. Kalau ajannya didengar oleh orang lain, maksudnya laki-laki bukan muhrimnya haram hukumnya. Yang seperti itu. Isnania Abdurrahman bin Guru ulun hendak berjual tanah, mudahan lakas payu doakan amin. Amin. Ingatkan itulah. Inge nomor kening. Assalamualaikum, salam dari cinta. Siapa tuh Al-Ghazali, masalah. Guru bedaham waktu salat kayak apa? Iya, kalau bedahamnya kita itu di waktu membaca Fatihah, membaca tahiyat akhir atau hendak salam pertama, maka dibolehkan bedaham. Nah, tapi kalau bedahamnya misalnya di luar daripada membaca Fatihah, membaca tahiyat akhir, membaca salam, mengucap salam pertama, maka itu bisa membatalkan akan sembahyang apabila zahir 2 huruf. Nah, zahir 2 huruf. Ya. Kada waktu membaca Fatihah. Nah, itu sengaja pulang batal hukumnya. Zahir 2 huruf, maka batal hukumnya. Enggak, di luar daripada bacaan Fatihah. Walaupun membaca ayat itu mestinya ayat-ayat bukan Fatihah, itu susah ndak apa-apa, ndak usah bedaham. Apabila kada sengaja panguluni bedaham, ya, kada sengaja lupa, maka sunatakan sujud sahwi. Sujud sahwi itu apabila ketinggalan sunat abad 1, yang kedua melakukan perbuatan yang membatalkan sembahyang dalam keadaan lupa, maka disunatakan sujud sahwi. Muhaidilah. Untuk lebih jelasnya lihat di YouTube ulun, di situ ada pembatal sembahyang. Di YouTube. Lain di PT lain, di YouTube MT Nurul Mustafa Lamandau nama YouTube-nya. Nah, di situ ada pembatal sembahyang 10 pembatal sembahyang di YouTube ulun. MT Nurul Mustafa Lamandau. Jadi semua yang pertanyaan TikTok ini ada di situ. Ulun upload di situ di YouTube MT Nurul Mustafa Lamandau.
Telah ada pengajian ulun termasuk pengajian pembatal sembahyang. Kajian fikih itu adalah kajian fikih, ada pembatal sembahyang di YouTube-nya. Sambil di subscribe. Wah, itu subscribe and share. Wah, bahasa apa pula nggak ada mengerti ulun. Asmiati berabay, orang berabay. Nanti di berabay teh habar teh. Mohon doanya, mohon penyakit ulun ampih amin, napisah masalah guru talak tabus kayak apa talak tabus tuh udah marti ulun yang tahu tuh talak raji'i, talak bayan. Talak tabus tuh bahasa kita kalau lah. Talak tabus tuh mungkin talak hulu mungkin lah maksud pian. Bininya kayak yang mahanakna talak. Muhammad Hibji. Kadang bahasa kita di kampung tuh beda, kada dapang talak tabus, talak hulu berarti. Talak hulu itu kan bininya meminta talak kepada suaminya dengan bayaran. Mungkin itu maksudnya lah. Talak hulu namanya. Enggih. Talak hulu itu kalau lakinya mengiyakan dan mengambilnya bakut. Adakah lagi rajah yang bagus selain tulisan Umar Al-Faruq? Iyalah. Banyak kayak rajah itu. Anak rajah apa pian? Enggih. Enggih banyak ya rajah. Tapi ulun kada lagi merajah orang. Waalaikumsalam Rafana Ivan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syarifah. Waalaikumsalam. Kayak apa hukumnya orang nikah seasbah? Mohon solusinya guru. Nah, seasbah itu seperti apa dulu Syarifah? Sepupu kah? Kalau sepupu boleh. Itu seasbah itu harus dijelaskan. Seasbah itu saudara kah apa? Kalau saudara sepupu sudah boleh, kada apa-apa. Nah, seasbah itu yang saya enggak ngerti. Seasbah itu enggak maksudnya disebutkan aja sepupu sekali, sepupu dua kali. Itu baru kita ngerti. Kalau seasbah itu sedang sanak apa? Muhammad Hafizi, guru mandi nur kayak apa guru? Bah itu terlalu tinggi pian makamnya. Mandi nur, ingatakan yang dimandikan itu adalah nur, yang memandikan adalah nur, yang menggerakkan adalah nur, yang merasakan adalah nur. Nah, itu mandi nur namanya sudah. Yang dimandikan nur, yang merasakan mandi nur, yang menggerakkan nur, itu dua nur namanya dah. Ini belajar Nur Muhammad tapi kada bisa mengamalkannya. Belajar masalah nur kada bisa mengamalkannya. Nah, itu berat itu. Nur itu seluruh pandangan kita ini harus nur. Itu duduk kita duduk nur kayak apa guru? Ya duduk kayak ini aja. Nang duduk, nang diduduki, nang menduduki, nang merasa duduk, itu nur seberitaan. Nah, itu namanya duduk di nur namanya. Seperti itulah. Kalau orang mengaji nur dikira mengamalkan nur ini di dalam kamar, harus kada lah belajar pian dengan guru yang sebenarnya. Mandi nur kayak apa aja, belajar masalah nur tapi kada bisa. Gurunya tahu mengamalkan nur itu waktu duduk aja, waktu mengamalkan aja, waktu musahadah aja gurunya mengamalkan nur. Lalu muridnya waktu mengamalkan kayak itu aja terus. Guru rindu hendak tulak haji atau umrah tapi belum ada duitnya. Amalannya apa? Berdoa. Engge bunda rizkilah. 4 ulun. Guru kalau mendengar ngaran Rasulullah kenapa rasa bergetar lawan menangis? Bagus, mesra namanya. Masya Allah. Muhaidi lah. Bagus itu Muhaidi lah. 4:30 sudah. Guru salat di masjid tapi pakai mic. Didengar orang sampai rumah itu termasuk sum'ah kah? Apa kada guru? Tergantung niatnya. Niat orang seseorang tadi. Ada juga niatnya orang itu siar. Ada juga niatnya memberitahu orang, niatnya mengajak orang, atau kada berniat apa-apanya. Nah, masalah ilmu batiniah, masalah hati itu ampunnya nafsi diri orang aja. Masalah sendirian sebelum di masjid bemek juga aja. Ya terserahnya aja. Bagus dianya memberitahu orang itu salat. Ya itulah. Muhammad Husin, guru kalau laki kada bisa memberi nafkah lagi, bolehlah kita minta cerai. Ya tergantung pian. Dia minta apa dulu pian? Minta duit. Abah, terima kasih. Abah banyak. Thank you ngopi dulu Abah. Nggih, makasih. Wah, nah Abah. Terima kasih bah, Masya Allah. Abah kok. Naik Abah. Nyaman pian belum ganti ulun menjawab ini lah.
Apa ulun memanggil pian ni hendak mangiau pian. Ada kada pantas lagi ulun ni. Bang Fitri. Sapupu sekali tapi kuitan sama-sama lelaki guru. Masya Allah. Iya itu. Ya sari pala. Orang yang kawin sepupu sekali sama-sama abahnya laki-laki bolehlah, boleh saja. Kita verifikasi dulu lah. Boleh saja. Ya. Boleh saja Saripala kita tuh kawin tadi itu dengan yang sepupu sekali tapi sama-sama abah kita laki-laki, bolehlah, boleh. Hukumnya. Kenapa agama itu biasanya tuh menganjurkan jangan? Kenapa? Karena kebanyakannya apabila sama-sama daripada abah itu saudara kita itu perempuan, sepupu sekali kita itu sama-sama abah kita laki-laki itu kebiasaannya jinnya sama itu bisa banyak menimbulkan kecacatan biasanya. Itu banyak terbukti lah Saripahlah. Kalau boleh aja. Tetapi bisa timbul cacat biasanya. Walaupun dari jauh biasanya, dari asbah yang jauh. Tapi dari pihak laki-laki itu biasanya bisa menimbulkan cacat anaknya. Raihani kayak apa guru supaya tanah supaya lakas payu. Baca ya rakib biasanya tuh. Ya rakib. Ilalang. Sebenarnya ilalang lah ulun sering menjelaskan pana Syekh ini di dalam tanya jawab ulun ini sering ulun kalau pian melihati di tanya jawab ulun itu yang dahulu itu sering ulun mengatakan itu apa namanya itulah pana Syekh itu sering ulun menjelaskan. Pana Syekh itu yang utama biasa yang sering pana pada Syekh itu yang bisa yang paling dekat adalah khadamnya biasanya. Khadamnya. Nah adapun yang tidak khadam itu namanya mutaba'ah pisih dulu. Artinya seluruh perbuatan gurunya itu dia lihat, dia contoh. Itu sama juga dengan pana pisih. Namanya misalnya gurunya ini bawiritan diturutinya seperti itu. Amaliyah gurunya diturutinya. Itu bisa menimbulkan pana pada Syekh. Lalu bagaimana orang itu merasakan pana pada Syekh itu? Nanti dia waktu berbicara, waktu bergerak, waktu duduk, dia itu merasa bahwasanya dirinya itu adalah gurunya. Tidak terasa dia itu. Asalnya seperti apa? Asalnya pertama dia sering melihat gurunya. Yang kedua sering mengikuti amaliyah gurunya. Seperti itu. Itulah yang bisa menjadikan dia itu pana pada Syekh. Adapun kita mengikuti wiritannya, membaca wiritannya itu adalah awal daripada kita itu pana pada Syekh. Nanti kalau pana pada Syekhnya benar-benar kita itu merasakan bahwasanya gerak kita ini seperti guru kita. Kita tidak sadar melihat bahwasanya diri kita ini adalah guru kita. Seperti itu. Itu namanya pana pada Syekh yang sebenarnya. Jadi awal pana pada Syekh itu adalah kita itu mengikuti perilaku guru kita. Mencontoh akhlaknya, mencontoh amaliyahnya. Nah itu melihat kelakuan perbuatannya, halnya dilihati. Itu awal namanya pana pada Syekh namanya. Nah sama dengan orang itu pana pada Nabi ya. Mutaba'ah dengan Nabi. Itu mengikuti sunnah-sunnahnya dulu, baru pana bisa dengan Nabi. Seperti itu. Berarti bepandir nur jua kayak itu kah guru umay abah liwar Masya Allah kah itu pang sudah kon pian ni kada ulun jelasakan gin nang ulun pandang nang ulun lihat ni seberitaan itu sudah Assalamualaikum apel saberitaan bahai maliputi ya Allah bah sapupu sekali tapi sama-sama kuitan lakian iya boleh ja kawin cuma biasanya itu akan menimbulkan cacat pada anaknya. Guru menghilangi rasa was-was kayak apa caranya? Di dalam kitab Hidayatus Salikin disebutkan, kalau hendak sembahyang bertawajuh dulu, menghadapkan diri kepada Allah Ta'ala. Yang kedua banyak membaca Qul a'udzu birabbin nas. Seperti itulah surah An-Nas. Guru sudah melihat nikah sekalian bertiga. Bolehlah melihat nikah. Melihat nikah sekalian bertiga. Kayak apa itu Haji Rudi? Boleh melihat nikah masal 100 orang pun melihat ya.
Pian gin boleh aja sehari itu 3 kali nikah kan apa-apa. Asal jangan bedang sanaknya perempuannya. Jangan kan melihat nikah gin boleh 3 kali sehari. Iya kah Abah Banjar? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullah. Kalbar hadir Jupri. Ini terlalu. Oh makasih guru lah. Solusinya. Jadi seperti itu solusinya Saripala biasanya cacat. Masya Allah Boy Lutfia. Masya Allah. Apa doa supaya rumah laku guru? Nah tadi baca ya Rakib tadi. Kayak apa guru, semua guru sukanya memancing iwak. Iyalah. Muhammad Rifai Rusli. Kayak apa guru, semua guru suka memancing iwak. Nah itu terserah si Dinam. Hiburan kalau si Din. Bamimpi wan paguruan yang masih hidup guru. Bamimpi ulun bapak gaba baragapan lawan guru. Masya Allah bagus tuh Muhaidi lah. Arainya ulun mendengar. Arainya aja. Arai ini bahasa mana lah? Bahasa mana arai? Arai ini bahasa Kaluah. Arainya aja orang Kaluah lah. Mangka bumi guru sujud sajadah bisalah dikerjakan selain subuh Jumat. Ya, sujud sajadah itu di dalam kitab Fathul Muin disebutkan cuma di subuh Jumat saja. Sujud apa tuh? Sujud sajadah kalau sujud sajadah. Itu di subuh Jumat saja, sujud sajadah. Kalau pian membacanya di luar daripada sembahyang subuh Jumat kada disunatakan. Tapi munnya tetamu ayat sajadah boleh aja kita sujud, tetapi menurut Imam Syafi'i itulah yang sujud di waktu salat itu cuma subuh Jumat saja. Tapi ulun biasa tetamu kalau misalnya di Mekah kah sembahyang, misalnya kalau bulan puasa itu tetamu surah sajadah kah atau waktu sujud ya langsung. Tetapi menurut Imam Syafi'i kada disunatakan sujudnya selain daripada subuh Jumat. Baskoro itu di dalam kitab Fathul Muin juz kedua lah, ada seperti itulah. Tapi imam lain disunat sujudnya kalau membaca itu. Kalau di luar sembahyang, baru kita mendengar misalnya surah sajadah, sujudnya kita. Walaupun kita bukan yang membaca, sujudnya kita. Tetapi kalau sujud khusus surah sajadah itu di subuh Jumat saja. Bagamatan jalan. Sebenarnya lalang lah itu panjang penjelasan ulun. Cuma pian lihatnya nanti di PT ulun di mana itu di YouTube ulun. Biasanya ulun gamblang menjelaskannya itu panjang. Masalah pana pada syekh. Yang tadi itu sudah cukup. Jadi ibtida pana pada syekh dan pana pada syekh. Nanti pian pana pada syekh itu pian sendiri yang merasakannya. Nah, bila sudah bisa pana pada syekh berarti sir daripada ilmu guru itu masuk dengan pian. Nah, semua ilmu guru itu masuk dengan pian. Kalau pian itu waktu pana pada syekh itu. Karena apa? Karena di waktu pana pada syekh itu kita tidak merasa kita yang berucap lagi. Tidak misalnya kita menjelaskan ilmu. Waktu kita itu mendengar, kita seperti kita mendengar suara guru kita yang keluar, bukan suara kita. Nah, itu berarti bukan kita lagi, tetapi guru kita lah yang menjelaskan akan itu ilmu tadi. Begitu juga dengan waktu kita duduk tafakur misalnya. Tafakur, kita merasakan tafakur itu bukan kita, tetapi kita melihat keadaan diri kita ini seperti guru kita. Maka tafakur kita itu berhasil namanya. Tafakurnya itu langsung panah pada syekh namanya. Nah, apabila panah pada syekh itu berarti bisa panah pada Rasulullah langsung. Biasanya seperti itu. Yang pian rasakan langsung terbuka futuhat biasanya. Kalau orang panah pada syekh itu langsung terbuka futuhatnya. Langsung terbuka kada ada hijab-hijab. Makanya 3 cara ini, 3 macam ini orang kan mengatakan 2. Kalau ulun 3 macam yang orang itu bisa wasil kepada Allah Ta'ala itu yang cepat. Pertama panah melalui jalur Nur Muhammad. Yang kedua jalur Tauhid. Yang ketiga adalah panah pada syekh. Nah, panah pada syekh ini pian kada perlu apa-apa, kada perlu beramaliyah. Kada ada amaliyahnya sama sekali. Langsung panah. Dengan guru itu langsung pian terbuka futuhat. Langsung dengan panah. Apalagi gurunya masih hidup. Nah, kita berdiam di samping guru kita, duduk di samping guru kita, tatkala kita memanahkan diri kita dengan guru kita, dan guru kita itu dia waktu tafakur
atau waktu dia itu dalam terbuka futuhatnya, maka langsung terbuka futuhat kita juga dengan sebab terbukanya futuhat guru kita tadi. Kenapa? Karena kita panah pada guru kita. Seperti itulah, ilalanglah. Seperti itu. Biasanya terbukanya seperti itu. Nah, Lun guru sudah hampir 40 kali begundul. Nah, setiap Jumat, setiap Minggu atau Jumat. Apa kelebihannya guru makasih? Orang yang begundul setiap Jumat itu kelebihannya adalah tafakuh fiddin. Nanti dipahamkan ilmu agama. Insya Allah dipahamkan ilmu agama. Masalah. Kandangan hadir pejuang rupiah. Lain Habib bolehlah bebini lawan anak Habib. Bebini itu boleh aja sebenarnya. Dengan siapa aja kawin itu boleh saja sebenarnya. Cuma di dalam kitab itu disebutkan tidak sekupu namanya. Seperti itu. Kalau boleh-boleh aja. Bolehlah kita guru bersahabat dengan khadam yang gaib. Asal jangan memudaratakan pian ya. Memudaratakan pian dan pian berpegang dengan itu syirik nanti hukumnya. Jadi kalau kita hendak bersahabat dengan yang gaib, bagusnya itu yang gaib yang hendak bersahabat dengan kita, bukan kita yang hendak bersahabat dengan dia. Apabila kita ini hendak bersahabat dengan dia, biasanya itu digudanya kita itu. Karena kita yang berhajat dengan dia. Upi ponsel, Masya Allah Upi, thank you Upi. Makasih Muhammad Repair Muhammad, thank you Muhammad Rusli, terima kasih. Assalamualaikum dari Ulun, dari Banjar, air mengalir, Masya Allah. Mohon doanya guru, semoga luas rezeki, sama-sama. Nabawi Sob Alvin, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alpianur umpat batakun, mun imam batal. Pas tahiyat akhir kayak apa cara menggantinya? Yang di belakangnya aja langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu Alpian lah. Kada usah pian bekisut ke muka itu, kada usah. Langsung ya yang di belakangnya itu mengganti siapa, kada usah bekisut-kisutan lagi. Walaupun di dalam kitab disebutakan bahwasanya mun pian hendak begisir, asal maju pantat pian itu daripada pantat yang lain, itu sudah jadi imamnya mengganti. Tetapi seandainya kada bisa bekisut maju itu, langsung ya yang di belakang imam itu mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, seperti itu. Amun ulun pang guru imamnya batal di tahiyat akhir, tapi ulun kada bepadah. Ulunnya langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bolehlah imamnya langsung. Tapi nya kada bepadah pada batal, boleh. Kada apa-apa imamnya berdusta. Janya inilah, kalau aku bepada batal di waktu tahiyat akhir ini, kayak apa makmum ini mengganti? Nah, ditarusakan oleh si imamnya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jadi imamnya. Ada bapak. Kayaknya mengulangi suranganan. Mengulangi sendiri. Jangan pada itu, aku tadi padahal batal jar. Tidak boleh pada itu. Nah, jadi imamnya boleh aja nya bepada kada batal. Kalau si makmumnya, nah itu boleh dia memajukan pantatnya, ukurannya kan pantatnya. Kalau dia berbaring itu bahunya diukur. Kalau dia sembahyangnya sama-sama berbaring, itulah bahunya yang jadi imam yang terdahulu. Tapi kalau kada bisa memajukan pantatnya di waktu terakhir itu langsung aja salam, kada apa-apa. Yang di belakangnya. Sembahyang sujud sajadah kan digabung dengan salat subuh. Kayak apa niatnya guru? Sembahyang sujud sajadah kan digabung dengan salat subuh. Kayak apa niatnya guru? Nih salat subuh aja niatnya. Waktu sujud sajadah niatnya sujud sajadah seperti itu. Kada apa-apa. Kada digabung di waktu niat takbir, kada. Itulah. Guru bolehlah kita hendak salat tahajud tapi belum tidur. Boleh aja kalau kada bisa guring malam, langsung sembahyang tahajud. Ya kada apa-apa. Bagusnya sembahyang tahajud itu sesudah tidur. Kalau orang itu kada bisa guring semalaman, itu boleh aja sembahyang tahajud tanpa tidur. Sanang banar. Amin Muhaidi, thank you Muhaidi, Masya Allah. Guru bolehlah kita hendak salat tahajud tapi belum tidur. Kada boleh karena syarat sembahyang tahajud itu sebenarnya adalah tidur dulu, hanya sembahyang tahajud. Makanya ulun jelaskan tadi itu. Kalau orang itu misalnya kada boleh tidur, kada bisa guring semalaman, bolehlah sembahyang tahajud, boleh. Hingginya. Nah itu. Sembahyang tahajud itu kalau kaidahnya adalah salat setelah tidur. Jadi orang yang kada bisa guring, kada paham ulun ja, apa itu kada paham pian. Ibnu Abidin apa tuh? Apanya yang tidak paham?
Inggih. Masalah apa itu Ibnu Abidin? Bagawi sampai waktu asar tiba, kita harus bagawian. Inggih. Kita terus bagawian. Itulah bagawi sampai waktu asar tiba. Kita terus bagawian. Iya, kalau dia ada ujur kan kada termasuk melalaikan. Oh, Ibnu Abidin mon hari Rabu pangguru jale. Mon hari begundul tadi kalau lah. Begundul tadi lah. Masalah begundul ini berarti. Ini bila hari Rabu lawan hari Jumat. Bagusnya itu mulainya hari Rabu. Ulun biasanya hari Rabu pang begundul. Ini biasanya hari Rabu. Ulun lihat kena di kilam ta'lim muta'lim lah. Pian kalau kada tahu harinya itu di dalam kitab ta'lim muta'lim ada begundul. Mengamalkan begundul yang 40 hari itu ulun mungkin kadang lupa. Ulun ini kalau kada begundul ini bila kada hari Rabu, hari Jumat ulun begundul. Ini ulun ini kan seminggu sekali juga nah. Bila kada hari Rabu, hari ini hari Rabu sudah nah. Nah, berarti kena sore ini kah ulun biasanya pagi kalau begundul itu rasanya Jumat. Rabunya mulai itu hari Jumat sampai 41 kali. Ini itu di dalam kita ta'lim muta'lim fadilahnya adalah tafaquh fiddin. Yaitu orang itu akan dipahamkan ilmu agama. Mohon hari Rabu pangguru, yaitu tadi. Seperti itulah. Kurau hadir Nurdin Ahmad, Masya Allah, kurau. Masya Allah, enggak gratis ya pada ulun pondok. Guru ulun ada mendengar sembahyang tasbih ujar guru sekali barang seumur hidup. Apa keutamaannya? Banyak keutamaannya. Baca di dalam kitab Hidayatus Salikin atau di dalam kitab-kitab fikih seperti misalnya kitab Fathul Mu'in di juz pertama bab terakhir masalah sembahyang sunnah. Jadi sembahyang tasbih itu paling kada 1 kali seumur hidup kita mengerjakan. Di antaranya adalah menghapus dosa-dosa dan macam-macam banyak fadilahnya disebutkan dalam kitab Hidayatus Salikin. Wallahu a'lam. Harap sudah nah. Kenapa setiap usaha yang saya jalankan selalu ragu, Bib? Memohon pencerahannya, apakah ada kesalahannya? Japriyadi. Selalu rugi lah, selalu rugi. Nah, wallahu alam lah. Kada mengerti ulun. Terkecuali sampian ada wiritan amaliyah. Amaliyah. Atau pian itu di bawah bimbingan guru, biasanya ndak mau berhasil berusaha. Kalau sampian dalam keadaan salikin itu susah jarang berhasil berusaha. Kalau pian dalam keadaan salikin muridin ada wiritan yang sampian itu diamalkan dari guru. Dari guru karena pian mengaji ilmu ma'rifah misalnya, itu jarang berhasil berusaha. Karena sampian memasuki makam tajrid namanya, susah berusaha. Nah, tapi kalau kada ada amalia memang kita kada ada rezekinya berarti itu. Kada ahli dagang berarti. Wallahu alam. Salam kenal guru, salam kenal dari Kalua. Nah, dari Kalua, mudahan pian sehat selalu. BRI Rizki. Rizki yang diberi. Oh ya, diberi rezeki yang berlimpah. Salam ya dengan Kai Ulun di Kalua, Kai Rundun. Awi Rundun, pana pada sih. Samalah guru dengan Robitah dengan syekh. Iya bolehlah dengan rabitah dengan syekh. Enggak boleh. Sama aja. Tapi maksudnya panah pada syekh di sini khairukumallah. Maksud ulun panah pada syekh ini adalah ketika kita kadang merasa sama sekali perasa kita diri kita itu adalah guru kita. Itu panah pada syekh. Iya, panah pada syekh dengan awal itu adalah dengan rabitah sebenarnya. Dengan rabitah ada hubungan kita itu dengan gurunya. Makanya kita itu panah pada syekh itu yang utama adalah orang biasanya yang paling cepat adalah khadimnya. Adalah orang yang berkhadam dengan gurunya. Karena dia senantiasa melihat akan gurunya. Itu paling cepat panah pada syekh. Ya rabitahnya yaitu dengan berkhidmahnya. Hubungannya. Nah itulah. Itu nanti kita bicarakan khusus saja. Itulah. Cuma seperti itu juga. Salawat sa'adah alhamdulillah tamimpi almarhum Jarsidin baik ikam. Masya Allah. Pamit guru lah inggih. Ada niatkah guru begundul tadi guru? Iya, ulun ini begundul aja setiap hari, ulun ini seminggu sekali begundul. Kada bisa ulun ini kada begundul seminggu sekali.
Behingusan kadang. Sudah terbiasa ada dari pesantren seminggu sekali begundul nih. Bila kada Jumat Rebu tuh ulun begundul. Ini mungkin nanti hendak mandi begundul ulun. Guru antum tilangkang harinya kayak apa? Guru amun talangkang ulangi dari awal. Kalau begundul tadi guru gimana caranya mendoakan almarhum orang tua non muslim? Berbuat baik aja kita, berbuat baik, bersedekah aja, ada apa? Kalau mendoakannya masuk surga, masuk udah boleh, haram hukumnya. Kalau non muslim. Tentang nasab gimana? Ada pabel tidak masalah. Muhammad Miran atau apa namanya tuh, ulun kada membahas masalah nasab apa ndak lah. Inna akramakum indallahi atqakum. Muhammad Miran Kota Pangkalambun hadir guru ulun mendengarkan haji dahulu. Nah iya itu Muhammad Misran. Salam kenal dari Kapuas, Masya Allah Kusumayani. Waalaikumsalam warahmatullah dari negara Muhammad Ian, Masya Allah tabarakallah. Kalau Habib berdoa minta padamkan api neraka, nanti yang kasih nyala api neraka siapa? Wallahu alam. Kiai bermanfaat punya TikTok, Masya Allah. Fikih di mana alamat pian? Di Lamandau Kusumayani. Wah, di Lamandau Kalimantan Tengah. Guru apa amalannya biar lakas berisi anak Rabbi habli minas solihin 100 kali sehari, ujar guru ulun. Guru salam orang keluar Yusi Rahman. Yusi Rahman, terima kasih. Salam ya dengan Kai Ulun. Nah, itu di situ ada Kai Ulun, Awi Rundun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Purnama Yusuf. Waalaikumsalam Muhammad Zaini. Pian alumni mana guru? Banget. Untung Batuah dari Danau Panggang. Masya Allah Muhammad Zaini. Bolehlah nanya, enggak boleh. Padli Purnama Yusuf, silahkan. Terima kasih. Anang Tambuan memberi ulun hadiah. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Siapa tadi nanda bertanya tadi itu? Nah. Padi. 4 batakun pian mengerjakan tarikat juakah guru? Tarikat apa yang pian ijazahkan? Ulun mengamalkan tarikah sajalah. Minta ulun. Iya, tarikah. Guru kayak apa caranya supaya sembahyang sekira khusyuk, pikiran kada kemana-mana, kada hubud dunia. Arti kada hubud dunia itu kada mencintai dunia. Arti kada mencintai dunia, kada mengingatakan dunia. Jadi tingkat kekhusyuan orang itu berbeda-beda lah. Jamilah. Ada yang orang ingat waktu takbirnya, jadi dinamakan khusyuk juga. Ada yang orang itu ingat waktu sembahyang itu dia sembahyang, ya khusyuk juga. Nah, jadi tingkat kekhusyuan itu berbeda-beda. Adapun ulama mengatakan bahwasanya ulama tasawuf yaitu diantaranya adalah kada cinta dunia. Kada cinta dunia, ikhlas dan kada cinta dunia. Arti kada cinta dunia itu waktu sembahyang barang kada cinta dunia. Artinya kada memikirkan yang lain, sandal buruk tidak dipikirkan, baju, pekerjaan tidak dipikirkan di waktu sembahyang. Itu sudah termasuk namanya kada tidak hubud dunia, seperti itu. Walaupun arti khusyuk itu panjang ceritanya lah, panjang arti khusyuk. Walaupun ilmu khusyuk itu dipelajari, tetapi kita masih cinta dunia, masih aja kita itu kada bisa khusyuk. Artinya masih ada di hati kita itu mengingatkan selain daripada Allah Ta'ala, itu masih kada bisa khusyuk. Ilmu sihir, rancak membaca itu novelah, membaca wiridan, membaca wiridul latif kah, wiridul haddad kah, itu baca aja itu. Insya Allah terhindar daripada santit, sihir dan macam segala. Saya dari Konyang, Utara Kalbar, Masya Allah, Suhardi Adi. Bagaimana hukumnya orang yang habis berwudu terus dielap? Masya Allah. Fadi Purnama Yusuf, bagus pertanyaannya. Orang yang habis berwudu lalu dilap, pada hukum dasarnya adalah makruh hukum dasarnya. Jadi kalau orang berwudu, habis berwudu lalu dilapnya, basahnya itu hukumnya adalah makruh hukumnya. Nah, berarti ada ulama yang mengharamkan itu. Lalu seandainya orang itu tidak bisa kena air, dia itu karena kena air terlalu lama gatal, lalu dilapnya bolehlah, boleh apabila dia itu menimbulkan penyakit. Misalnya orang itu gatal misalnya atau tidak enak dengan sebab ada air itu, maka dilapnya boleh. Tapi pada hukum dasarnya adalah melap itu makruh hukumnya. Seperti itulah. Bagusnya itu jangan dilap. Nah itu.
Air wudhu kan? Nah itu air wudhu, mantap itu. Bagaimana guru menghadapi beda pendapat dari tarikat ini dengan tarikat yang lain? Masya Allah, Muhammad Jaini. Orang bertarikat itu orang sudah masuk melepasakan daripada iri dengki sudah. Orang yang masuk ke dalam dunia tarikat itu orang yang sudah lepas penyakit hatinya. Bukan masalah tarikatnya yang dipermasalahkannya. Masalahnya mengamalkannya itu sempurna apa tidak. Orang yang mengamalkan tarikat itu kan masuk dalam gulungan orang yang muridin, salikin sudah. Orang yang sudah melepaskan perbedaan-perbedaan. Bahkan perbedaan dirinya pun dia lepaskan. Apa yang ada di dirinya pun dia lepaskan. Untuk mencapai wasil ilallah. Jadi orang yang tidak ada membeda, oh ini kedaharat tarikatnya, tidak ada lagi. Tidak ada lagi suujan. Menjelikkan orang, merendahkan amalia orang, merendahkan tarikah orang, tidak ada. Kalau orang bertarikah. Kalau orang masih merendahkan tarikah orang lain, mengambil tarikahnya lebih hebat, itu namanya belajar tarikah tapi tidak memahami tarikah itu sendiri. Atau tidak memahami ketika dia masuk ke dalam tarikah itu, untuk apa dia bertarikah itu. Bertarikah itu adalah orang itu murni hatinya, jiwanya, raganya, jasadnya, murni tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saling melapasakan sesuatu yang bukan urusannya dengan Allah taala. Nah, baik pikirannya, perasaannya. Itu orang bertarikah itu murni tujuannya, pandangannya, batinnya, semuanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu tidak ada yang dipikirkannya. La ilaha illallah, Allah, Allah, Allah. Makanya tarikat itu kan isinya la ilaha illallah. Harus paham dulu makna la ilaha illallah. Harus paham makna Allah, Allah, Allah itu apa. Nah seperti itu. Misalnya tarikat Tajaniyah guru, karena beda pendapat tentang salawat. Itu sudah ulun jelaskan itu. Kadada. Itu orang bukan bertarikah namanya itu. Itu namanya berharatan amaliyah. Nah itulah yang menghijab orang. Yang menghijab orang wasil biar bertarikah puluhan tahun. Itu namanya termakan amaliyah. Terhijab dengan amaliyahnya. Orang yang beramaliyah tetapi tidak sampai kepada Allah Ta'ala. Dengan sebab apa? Dengan sebab terhijab dengan amaliyahnya sendiri. Ingatakan amaliyah itu bisa menghijab kita kepada Allah Ta'ala. Ingatakan itu. Kalau orang bertarikah, jangan memandang tarikahnya di waktu beramaliyah. Jangan memandang tarikahku nih harat. Aku nih harus bertarikah, kada boleh. Itu. Iya, bagaimana hukum orangnya? Sudah tadi ulun jawabkan. Setelah salat, sahkah kita minta sama yang Maha Kuasa ingin bertemu dalam mimpi orang tua? Boleh, jangan ada apa-apa. Ini ada apa? Doa. Boleh aja kita mimpi. Pian pribadi pakai tarikat apa, Guru? Kada ulun nyebutkan. Perpisi lah itu. Kelantan, Syam Ramli, Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana hukumnya orang yang sholat tidak menghadap kiblat? Sah, tidak sah hukumnya. Padli Purnama, orang yang sholat tidak menghadap kiblat itu, syarat sah daripada sembahyang itu adalah salah satunya menghadap kiblat. Lalu bolehkah orang itu sembahyang tidak menghadap kiblat? Boleh. Apabila satu, dia tidak tahu arah kiblatnya, lalu dia mengambil ijtihad, seumpama orang terkurung di dalam penjara yang gelap, atau orang itu di dalam hutan tidak ada tempat bertanya untuk arah kiblat. Bolehkah dia sembahyang arah mana saja? Boleh. Asal dia ambil ijtihad, boleh. Tetapi kalau dia sengaja misalnya arah kiblatnya sudah tahu di sini lalu dia tidak mengarah kiblat, maka hukumnya tidak sah. Karena salah satu daripada syarat sah sembahyang itu adalah menghadap kiblat kecuali ujur. Nah, seperti orang yang di penjara tidak tahu tempat kiblatnya, atau orang yang di tengah hutan tidak tahu arah kiblatnya, atau orang yang terkurung di dalam gua yang tidak tahu arah kiblatnya, maka boleh dia mengambil ijtihad arah mana saja dia itu mau sah, salat sah hukumnya. Makasih banyak Mahjong doakan ulun mudahan diberikan paham dalam belajar. Amin. Julak anum guru 4 batakun ulun handak maakikahi anak lakian 4 arisan. Kada papa inggih kada jadi masalah akikahnya 1 kalikah atau 2 kalikah guru. Julak anum kalau lalakian itu akikah itu sunat hukumnya.
bagi lelakian itu 2 ekor kambing. Kalau nya sanggup saikung aja kada bapak. 1 ekor kambing saja tidak apa-apa. Hukumnya adalah sunat muakkad bagi orang yang mampu, kada muakkad bagi orang yang tidak mampu berakikah. Kada bapak, berakikah dan bertasmiyah itu berbeda. Akikah adalah artinya memberi tebusan rasa syukur kepada Allah Ta'ala dengan kelahiran anaknya. Yang laki-laki 2 ekor kambing, kalau perempuan 1 ekor kambing. Batasmiyah manamai anak namanya. Guru pian orang mana? Orang Kurau aslinya. Bagaimana hukumnya orang yang salat tidak tahu menghadap kiblat? Sah tadi ulun katakan. Orang yang hukumnya yang salat tidak tahu menghadap kiblat. Kalau dia tidak tahu maka hukumnya sah. Setelah dia bertanya dulu. Kalau tidak ada tempat bertanya, boleh dia berijtihad namanya. Mengambil keputusan sendiri, ini arah kiblat sini sudah. Pakai langsung arah kiblat itu, maka hukumnya sah. Apabila tidak tahu. Fadil Purnama Yusuf. Enggih guru, makasih banyak. Enggih Muhammad Jaini, sama-sama. Apa hukumnya? Salawat dirimek kurang adab hukumnya. Enggih. Izin pamit guru lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mukarinah niat. Mohon penjelasannya guru. Sam Ramli. Ya. Ulun 4 tarikat pian guru. Ya break. Sam Ramli. Ini mungkin terakhir ulun jelaskanlah. Mukarranatun niat itu kalau menurut Imam Syafi'i ialah ketika takbir. Niat itu adalah mukarranatun bil fi'li. Artinya besertaan dengan diperbuatnya. Contoh seperti sembahyang, kecuali puasa. Puasa itu niat dan perilaku puasanya berbeda. Niatnya di malam hari, puasanya di siang hari. Adapun niat yang biasa-biasa itu adalah mukarranatul bi'li, yaitu sesuai mengiringi dengan perbuatan. Contoh misalnya takbir. Menurut Imam Syafi'i di dalam kalimat Allahu Akbar itu harus ada niat kasat ta'arat ta'in. Contoh misalnya sembahyang zuhur. Waktu mengucap Allahu Akbar, maka di dalam kalimat Allahu Akbar itu aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat. Bar termasuk di dalam situ. Adapun menghadap kiblat, mengikut imam, itu boleh di luar daripada kalimat bar. Itulah namanya mukarranatun. Niat itu ketika kita niat sembahyang. Begitu juga dengan niat yang lain. Nah, itulah diniatkan seperti itu, kecuali puasa tadilah. Seperti itu. Kira-kira paham niat di masalah sembahyang. Niat wudu. Wudu itu ketika kita menyentuh air pada muka kita, maka disitulah berniat sengaja aku berwudu karena Allah Ta'ala. Ketika mandi, ketika air menyentuh bagian tubuh kita, aku mandi wajib karena Allah Ta'ala. Seperti itu. Nah, apalagi? Seperti orang bertayamum. Bertayamum itu beda niatnya. Bedanya ketika mengangkat debu sampai ke muka, disitulah yang niatnya. Sengaja aku bertayamum bagi memulihkan sembahyang karena Allah Ta'ala. Selesai niatnya. Itu kalau tayamum. Itu perbedaan tayamum dengan wudu. Mandi 7 bulan. Hukumnya itu adat boleh aja. Izin keluar enggih, Masya Allah. Terima kasih guru banyak. Nah, Nopir. Yang terasa tenang, damai rasanya hati. Salam dari Jawa Timur. Nah, Nopi, Jawa Timur di mana Nopi? Hari Jumat insya Allah ke Jawa Timur, guru. Masya Allah. Makasih. Amun ulun ke rumah pian langsung ambil jajan. Kada bisa ulun beri orang. Makasih atas pencerahannya. Enggih, izin pamit. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya orang yang tidak menjawab azan? Tarji namanya. Tarji. Apakah wajib tarji? Tarji itu tidak wajib sebenarnya lah. Sunnah hukumnya tarji orang azan itu. Nggih. Sunat muakkad kita itu menjawab tarji azan itu. Jadi kalau kita bisa menjawabnya, jawab itulah. Ketika imam i'tidal sudah i'tidal, tarji namanya. Tarji azan itu hukumnya kada wajib. Nah, sedangkan kita baru mengangkat takbir, apakah sudah masbuk? Nah, apabila itu masbuk, masbuk itu artinya si makmum itu tidak sempat membaca Fatihah. Kalau itu misalnya imamnya itu waktu membaca ayat, dia datang Allahu Akbar, tidak sempat membaca Fatihah, selesai, itu dihukumkan adalah masbuk. Masbuk hukumnya. Jadi kalau pian takbir imamnya sudah i'tidal, sedangkan kita baru mengangkat takbir, ya masbuk berarti i'tidal.
Sudah masbuk itu. Masbuk itu kada sempat membaca Fatihah. Banyak rezeki bersedekah. Jawa Timur guru, Masya Allah. Probolinggo lah. Nanti kan ada haul itu di Bangil. Saya mau ke Bangil. Insya Allah nanti saya ke Bangil hari Jumat nanti. Insya Allah. Hari Jumat nanti saya ke Bangil. Insya Allah. Nah, minta maaf saya. Ujil, assalamualaikum batakun guru. Guru, indra di awak ini semuanya adalah batinnya kah? Batinnya kah guru? Iya, batin namanya indra tuh. Kada bisa dilihat kalau ngupi dulu guru lah enggeh. Sahaja kah ulun tadu di salat maghrib jamak takdim 4 berjamaah, jamak takdim 4 berjamaah. Tapi imamnya sudah salat isya jamak takdim. Kada bapak, ulun ulanglah pertanyaannya lah. Sahajakah ulun salat tadudi, salat maghrib, salat tadudi, salat maghrib tadudi, jamak takdim 4 berjamaah. Tapi imamnya sudah salat isya jamak takdim juga. Beda salatnya berarti. Kada apa-apa. Beda salatnya kada apa-apa. Beda salatnya sama-sama menjamak ada apa-apa. Yang sahajakah ulun tadudi salat maghrib, tadudi sembahyang maghribnya jamak takdim 4 berjamaah, tapi imamnya sudah salat isya jamak takdim. Berarti pian mau umpati isya jamak takdim si imam. Yalah, itu tadudi pian maghribnya ada apa-apa. Nggih. Tepo huruf namanya pian. Nggih. Tepa huruf itu makruh aja hukumnya lah. Beda dengan sembahyang jamak takhir. Kalau jamak takhir itu wajib yang ampunya apa namanya? Yang ampunya waktu yang didahulukan. Masalah tampilan hadir. Amin. On arwah Abuya Ahmad Erpandi di landasan ulin kereta ulun. Sampai di sini aja dulu lah. Sampai di sini dulu, istirahat dulu kita. Insya Allah kita habis maghrib belum sambungkan. Insya Allah kalau ada waktunya. Kalau kita itu menurutnya Sam Ramli menurut yang urfiah aja. Makanya yang lain itu susah kita. Yang lainnya tuh dari A sampai bar itu harus niatnya seperti itu. Itu orang kamalia sempurnanya kita kada bisa. Makanya di dalam kitab itu menurut Imam Syafi'i yang urfiah saja. Artinya yang menurut urfiahnya tuh masuk di dalam kalimat Allahu Akbar ya sudah seperti itu. Walaupun dari kalimat A sampai bar itu misalnya terdahulu selesai niatnya. Itu seperti itu ndak apa-apa. Atau menurut Imam Syafi'i. Kalau imam lain itu harus di dalam. Ada juga imam lain itu yang di luar niatnya. Wallah alam lah. Cuma kita menuruti Imam Syafi'i, artinya yang urfiah saja. Artinya yang urfiah itu yang menurut ketentuannya asal termasuk di dalam kalimat Allahu Akbar saja. Nanti kita sambunglah insya Allah. Ini sudah jam 5. Insya Allah mau istirahat dulu sebentar. Insya Allah nanti habis maghrib kalau ada waktunya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf, minta ridha, minta halal. Terima kasih yang memberi gift-gift lah. Memberi gift, yang men-share, terima kasih semuanya.